Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf anak-anak, ini terpaksa Pak Nur Wahid membuatkan video untuk penjelasan tentang reaksi redox, karena saya pikir ini materi yang sulit. Kalau tidak saya sampaikan secara live atau secara video, kalian akan mengalami kesulitan. Jadi ini agak cepat sedikit saja, tolong diperhatikan. Nanti kalau tidak paham silahkan kamu putar ulang video Pak Nur Wahid ini. Nah, di sini sebelum belajar tentang reaksi redox di situ ada pembelajaran tentang pengertian reaksi redox. Silahkan dibaca sendiri ya. Ada 3 pengertian reaksi redox berdasarkan serah terima oksigen, kemudian serah terima elektron, dan berdasarkan naik turunnya bilangan oksidasi. Nah, untuk yang untuk teori yang serah terima oksigen itu sudah tidak relevan lagi ya, karena banyak reaksi kimia yang tidak melibatkan oksigen dalam reaksinya. Jadi tidak bisa kita lihat apakah dia reduksi atau oksidasi dari oksigennya, karena tidak melibatkan oksigen dalam reaksi kimianya. Kemudian sebelum kita mempelajari tentang materi yang kita tuju, yaitu menyetarakan reaksi redox yang belum setara. Sebenarnya itu tujuan kita dalam kelas 3, dalam pembelajaran kelas 3 ini, menyetarakan reaksi redox yang belum setara. Sedangkan di kelas 10 kemarin kamu sudah mempelajari tentang bagaimana menentukan unsur yang mengalami reduksi dan unsur yang mengalami oksidasi. Tapi saya yakin karena sudah berapa tahun yang lalu kamu sudah lupa, maka akan saya beri pengingatan dulu. Jadi sebelum masuk ke penyetaraan reaksi redox, kita belajar dulu tentang atau mengingat dulu tentang menentukan unsur yang mengalami reduksi dan oksidasi. Anak-anak, di sini saya tampilkan tentang patokan untuk menentukan bilangan bilok unsur-unsur dalam senyawa. Jadi intinya, kalau umpamanya kita ini mau menentukan bilangan oksidasi unsur, maka kita harus hafal dulu tentang patokan-patokannya. Contoh di sini nih. Jadi patokan untuk menentukan bilok unsur-unsur dalam senyawa ya. Yang pertama yaitu golongan 1A ini di sini selalu plus 1 ya. Golongan 1A ini selalu plus 1 ya. Kecuali H ya. Golongan 1A itu apa aja? Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Kecuali H. Kalau H itu bisa plus 1, bisa min 1. Min 1 ini apabila dia berikatan dengan golongan yang sama ini. Dengan golongan 1A, Li, Na, K ini kalau dia berikatan dengan H, maka hanya bukan plus 1 tapi min 1. Contoh NaH, maka di sini Na plus 1 hanya min 1, bukan hanya yang plus 1. Karena apa? Karena golongan 1A ini mempunyai keelektronegatifan yang lebih positif dibanding H, maka Na plus hanya min. Nah, di sini ada golongan 2A. Golongan 2 selalu plus 2. Jadi kalau saya katakan selalu, berarti dia tidak punya bilok yang lain. Golongan 3A selalu plus 3. Nah, ini patokan. Kemudian ada golongan 7A, FCl, BRI, biasanya min 1. Kalau saya tuliskan biasanya min 1, berarti dia punya bilok yang lain. O biasanya min 2. H di sini saya tuliskan karena sering jadikan patokan. Plus 1 biasanya. S biasanya plus 6 atau min 2. N biasanya min 3. Nah, unsur-unsur ini bisa saja mempunyai bilangan oksidasi lebih dari 1. Contoh O ini punya min 2, plus 2, min 1. Jadi kalau saya katakan biasanya, berarti dia mempunyai bilok-bilok yang lain walaupun tidak saya tuliskan di sini. Nah, kemudian unsur bebas. Unsur bebas itu contohnya adalah NaC, MgO, O2, H2, O3, S6. Nah, ini kalau dalam reaksi kimia kok dituliskan Na sendirian tanpa muatan, C sendirian tanpa muatan, Mg sendirian tanpa muatan. Ini biloknya berapa? Biloknya berarti 0. Atau unsur-unsur molekul unsur, yaitu molekul yang terdiri dari unsur yang sama, O2, H2,
O3S6 Cl2 nih. Biloknya sama dengan 0. Ini namanya unsur bebas ya. Jadi nggak bisa kita menentukan sesuai dengan biloknya asli, tapi berarti kalau bentuknya seperti itu pasti biloknya sama dengan 0. Nah, kemudian unsur-unsur yang bermuatan bagaimana biloknya? Contoh, unsur-unsur yang bermuatan berarti biloknya sama dengan muatannya. Contoh, Na plus sama dengan plus Na plus. Berapa muatannya? Plus 1, berarti biloknya plus 1. Cl min. Berapa biloknya? Min 1, berarti berapa muatannya? Min 1, berarti biloknya min 1. Mg 2 plus, berarti biloknya sama dengan muatannya yaitu plus 2. Nah, ini patokan-patokan ini tadi ya, patokan ini yang saya tampilkan ini ya. Dengan ini kamu harus hafal semua ya. Kalau nggak hafal susah untuk dalam menentukan bilok. Nah, habis ini ada contoh bagaimana kita menentukan bilok unsur ya, bilok unsur dalam senyawa nih ya. Contoh nih, tanpa muatan. Nah, artinya senyawa yang tidak bermuatan. Bagaimana menentukan biloknya? Ini bisa kita tentukan dengan mudah ya. NaCl. Nah, di dalam patokan kita cari Na di mana? Oh, Na golongan 1A. Cl mana? FCl-BrI biasanya min 1, berarti ini mempunyai bilok yang lain. Maka kalau dia punya beberapa bilok, yang jadi patokan adalah golongan 1A, 2A, 3A kalau ada di soal itu. Nah, ini Na dengan Cl, maka patokannya bukan Cl, walaupun Cl ini patokan, tapi kekuatannya kalah dengan Na. Maka yang kita tentukan terlebih dahulu adalah muatan dari bilok dari Na. Berapa dia biloknya? Plus 1. Nah, kemudian kita tentukan totalnya. Totalnya berapa? Kita kalikan ya. Jadi kita kalikan 1 kali jumlah unsurnya. Berapa jumlah unsurnya? 1. Berarti 1 kali 1 berapa? Plus 1. Nah, ya. Habis itu jangan kalian tentukan terlebih dahulu yang di sini, yang di tengah. Tapi yang kalian tentukan adalah yang di bawah ya. Ingat, ada kalimat bahwasanya jumlah total bilok unsur senyawa yang tidak bermuatan, tidak ada muatan di sini, maka jumlahnya 0. Maka di sini harus 0. Nah, di sini berapa totalnya? Ini kan bilok total. Yang di tengah adalah bilok asli. Maka bilok total dulu yang kita kerjakan. Plus 1 ditambah berapa? Hasilnya 0. Oh, berarti ditambah min 1. Nah, baru kita tentukan yang di tengah. Yang tengah bagaimana? Min 1 jumlah total kita bagi dengan jumlah unsur. Min 1 dibagi 1, berarti di sini min 1. Nah, begitu. Nah, bagaimana kalau seperti di bawah ini? Kita Al2O3. Kita lihat. Ada nggak? Oh, ada. Di sini. Berarti patokan. Tapi ada di situ Al. Nah, Al ada nggak di lainnya di atas? Ada. Al di golongan 3A selalu plus 3. Maka patokanmu bukan yang O tapi Al. Maka Al yang kamu tentukan dulu di sini. Berapa? Selalu plus 3 karena golongan 3 plus 3 di sini plus 6. Nah, lihat ada muatan nggak di atas? Nggak ada muatan, berarti di sini 0 ya. Nah, tentukan yang bawah dulu, jangan yang di atas. Tentukan yang totalnya dulu. Plus 6 ditambah berapa? Hasilnya itu 0. Berarti min 6. Nah, bagaimana menentukan yang di tengah bilok aslinya? Min 6 dibagi dengan 3. Berarti min 2. Gitu. Nah, bagaimana kalau model seperti ini? AlSO ya. Al yo patokan, S yo patokan, O yo patokan. Tapi siapa yang paling kuat? Oh, Al karena golongan 3A selalu plus 3 nih. Plus 3 berarti di sini plus 6 ya. Lanjut. Kemudian di sini O terlebih dahulu. O
min 2. Kalikan ini ya. Kali 4 kali 3. Dikali, ini dikali. Min 2 kali 4 min 8. Min 8 kali 3 min 24 nih. Min 24. Nah, tidak ada muatan, berarti harus 0 nih. Min 24 ditambah plus 6 berarti min 18. Maka di sini harus plus 18. Biar apa? Biar hasilnya 0. Nah, S-nya berapa biloknya? S-nya berarti total ini, bilok total ini kita bagi jumlah S. Jumlah S itu mana jumlah S-nya? Jumlah S-nya kan ini 1 buah dikali 3. Berarti ada 3. 18 dibagi 3. Berarti di sini min plus 6. Nah, seperti itu ya. Kemudian bagaimana yang unsur bermuatan? Unsur yang bermuatan NH4+ ya. NH4+ berarti kita bisa menuliskan N bukan patokan H patokannya, maka H-nya dulu yang kita tentukan berapa, plus 1. Plus 1 dikali 4, maka di sini plus 4. Nah, berapa totalnya? Totalnya nggak bisa 0 ini karena ada muatannya, maka jumlah total biloknya itu bukan 0 tapi plus 1. Nah, di sini sudah ada plus 4. Jangan yang tengah dulu yang kamu kerjakan, yang bawah dulu. Plus 4 ditambah berapa hasilnya plus 1? Berarti di sini min 3. Nah, akhirnya bilok aslinya min 3 dibagi jumlah unsurnya. Berarti min 3 dibagi 1. Berarti di sini min 3. Loh, kalau ini bagaimana? CR dengan O, maka patokannya O. Bukan CR, karena CR tidak ada patokan, tidak ada di patokan, maka O-nya. O biasanya berapa? Min 2. Berarti di sini min 14. Nah, seret. Enggak 0 nih karena ada muatan nih. Berapa muatannya? Muatannya min 1 ya, min 1. Nah, jangan yang tengah dulu kamu kerjakan, bawah dulu. Min 14 ditambah berapa hasilnya min 1? Tambah kok min 1 sini? Min 2 ya. Karena muatannya min 2. Min 14 ditambah berapa hasilnya min 2? Berarti tambah plus 12. Bilok aslinya berapa? Tinggal dibagikan. CR-nya ada berapa buah? Ada 2 buah, maka 12 dibagi 2. Hasilnya berapa? Plus 6. Nah, begitu. Nah, ini cara menentukan bilok masing-masing unsur dalam senyawa. Nah, kemudian selanjutnya kita agak cepat saja karena berkaitan dengan dengan kuotamu nanti ya. Nah, di sini ada yang namanya tentukan unsur yang mengalami reduksi dan oksidasi. Maka kita akan belajar menentukan mana unsur yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Maka kita tentukan bilok masing-masing unsur dulu. Kita tentukan bilok masing-masing unsur MnO4. Maka kita tentukan, jangan Mn-nya dulu tapi O-nya dulu patokannya. O min 2 dikali 4 sama dengan min 8 nih. Min 8 berarti di sini tambah muatan berarti 0, bawah dulu. Min 8 tambah berapa hasilnya 0. Berarti di sini plus 8 ya, plus 8. Kemudian plus 8 dibagi 1, berarti di sini plus 8. Terus ini yang mana? HCl, patokannya bukan Cl tapi H karena dia lebih positif ya. Di sini plus 1 plus 4 dari mana? Kali 1 kali 4. Jadi kalikan koefisien. Gak ada muatan berarti 0. Nah, 4 ditambah berapa hasilnya? 0. Berarti ditambah min 4. Nah, berarti terus ini bagaimana? Loh, Cl-nya ada berapa? 1, tapi ada koefisien 4. Berarti Cl-nya ada 4. Langsung aja min 4 dibagi 4 ya.
min 4 dibagi 4 karena koefisien nih, koefisien. Nah, berarti apa? Hasilnya adalah min 1. Terus MnCl2, siapa patokannya? Mn nggak ada di patokan, adanya Cl, maka kita tentukan Cl min 1 kali 2 berarti min 2. Nggak ada muatan berarti 0. Harusnya di sini juga min 2 tambah berapa hasilnya? 0 ditambah 2. Nah, kalau untuk menentukan yang di tengah, maka ini dibagi dari bawah ke atas ke tengah itu, maka jumlah bilok total itu dibagi jumlah unsur. Plus 2 dibagi 1 berarti plus 2. H2O, patokannya jangan O tapi H. Plus 1 dikali 2 ya. Terus dikali 2 lagi ya. Ini berarti berapa? Plus 4. Berarti plus 4 dia ya. Plus 4. Nah, ada muatan nggak di atas sini? Nggak ada, berarti harus 0. Ya, berarti di sini harus min 4. Makanya O-nya ada berapa buah? O1, tapi ada koefisien 2, berarti ada 2. Min 4 dibagi 2 berarti min 2. Lah ini unsur bebas nih, Cl2. Molekul unsur berarti 0. Nah, kalau sudah begini yang kita pakai adalah bilok asli, berarti yang di tengah ini ya. Berarti yang kita pakai itu adalah bilok asli, bilok yang di tengah ini. Nah, ini. Bilok ini yang kita pakai. Bukan bilok yang di bawah ini ya. Yang kita pakai yang di tengah. Ini adalah bilok asli. Jadi kalau untuk menentukan mana unsur yang mengalami reduksi oksidasi, yang kita pakai adalah bilok asli yang di tengah. Nah, kita tuliskan kembali ya. Mn4 plus 4 HCl menghasilkan Mn Cl2 plus 2 H2O plus Cl2. Nah, kita cek dulu. Nah, bilok yang ini kita cek dulu. Jadi kita bandingkan di kiri dan di kanan. Nggak boleh kita bandingkan sama-sama ruas kiri, itu nggak boleh. Jadi kita harus membandingkan ruas kiri dan kanan. Nah, kita cek di sini. Mn kita cek dulu H dan O. Biasanya yang tidak mengalami perubahan itu H dan O. O berapa di sini? Min 2. Di sini berapa? Ya, min 2. Oh, berarti sama. Kita coret dulu ini. Ya, berarti tidak mengalami redok ya. Terus H berapa? Plus 1. Di sini plus 1. Oh, berarti tidak mengalami redok. Kita coret. Nah, kemudian apa? Mn di sini berapa? Plus 8. Di sini plus 2. Berarti turun ya. Di sini plus 8, di sini plus 2, turun ya. Berarti mengalami reduksi. Nah, yang ini Cl min 1, ini min 1 sama. Tapi di sini ada Cl lagi. Jangan kamu coret yang kiri, tapi yang kamu coret yang sebelah kanan aja. Kenapa? Min 1 ini masih mau dipakai untuk membandingkan dengan Cl yang di ujung. Maka yang kita coret yang ini aja dulu. Shred itu ya. Maka min 1 ke 0. Ya, min 1 ke 0. Berarti naik. Cukup kita tulis yang mengalami perubahan bilok di sini plus 8 ya. Di sini plus 2, di sini min 1, di sini 0. Maka kita cek 8 ke 2 ini turun. Yang ini ke 0 berarti naik. Ini bilok turun berarti reaksi reduksi. Nah, bilok naik berarti reaksi oksidasi. Nah, siapa yang ngalami ini? Mn. Kamu cek jangan MnO4 tapi Mn. Oh, berarti yang mengalami reduksi Mn.
Terus ini yang mengalami oksidasi siapa? Ya, Cl. Oh, berarti oksidasi Cl. Yang mengalami reduksi itu disebut oksidator. Yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Ya. Nah, nanti kalau di materi di bukumu kemarin ada di sini +7, berarti di sini harusnya ada -1. Ini karena Pak Nurwahid tadi nulisnya tidak ada muatan, maka di sini +8 ya. Tapi kalau di materimu kok ada di sini -1, berarti di sini +7 ya. Jadi mungkin seperti ini tutorial atau pembelajaran untuk tentang menentukan bagaimana unsur yang mengalami reduksi dan oksidasi ya, walaupun ini agak terlalu cepat ya, saya harapkan bisa dipahami. Kalau nggak paham silakan diputar ulang, kemudian tanya-tanya di WA boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.